Kisah Asiyah, istri Firaun yang salah. Saudaraku, di tengah kemegahan istana Mesir kuno, di samping seorang raja zalim yang mengaku sebagai Tuhan, justru lahirlah cahaya iman yang tak pernah padam. Dialah Asiyah binti Muzahim, istri Firaun. Namanya diabadikan dalam Al-Quran. Allah menjadikannya teladan abadi bagi orang-orang beriman. Bayangkan, Asiyah hidup di istana termewah, dikelilingi permata, harta, dan segala kenikmatan dunia. Tetapi ketika kebenaran datang melalui Nabi Musa alaihissalam, ia memilih iman dan menolak kesesatan. Allah menggambarkan doanya yang indah dalam surah At-Tahrim ayat 11. Ya Rabku, bangunkanlah untukku rumah di sisimu di surga, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Asiyah tidak takut pada ancaman suaminya, tidak gentar menghadapi siksaan. Hatinya penuh keyakinan, ia melihat dunia ini fana, dan surga adalah tujuan. Ibnu Katsir meriwayatkan, ketika tubuhnya disiksa, Allah bukakan untuknya pintu surga, sehingga ia tersenyum di hadapan penderitaan. Ketika Musa alaihi salam datang membawa risalah tauhid, Asiyah beriman diam-diam. Namun, imannya diketahui oleh Firaun dan dia marah besar ketika tahu istrinya telah meninggalkan agama dan menyembah Allah. Ia memaksa Asiyah meninggalkan imannya, tetapi Asiyah menolak. Firaun kemudian melakukan penyiksaan kejam. Asiyah diikat di tanah lapang di bawah terik matahari, tanpa peneduh, hingga tubuhnya kering dan lemah. Firaun memerintahkan para algojo untuk melempari tubuhnya dengan batu, berharap ia menyerah. Ada riwayat yang menyebut ia juga dicambuk dan dipukul dengan keras, sementara ia terus melafalkan doa. Firaun berusaha menakut-nakutinya dengan siksaan dan kematian, namun Asiyah tetap teguh. Dalam kondisi disiksa, Asiyah berdoa dengan penuh keyakinan. Ya Rabku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang jalim. Quran Surah At-Tahrim ayat 11. Doa itu menjadi bukti betapa imannya tidak goyah meski tubuhnya hancur karena penyiksaan. Allah memperlihatkan kepadanya gambaran rumah di surga. Menurut hadits riwayat Imam Ahmad, saat itu Asiyah tersenyum dalam siksaan karena hatinya telah dipenuhi cahaya dan kebahagiaan melihat tempat tinggalnya di sisi Allah. Akhirnya, ia wafat dalam keadaan syahidah, mempertahankan iman, meninggalkan dunia fana dengan kemuliaan abadi. Kisah Asiyah menunjukkan, kemewahan dunia tak ada artinya dibanding iman. Ia berani menantang kekuasaan tirani demi Allah, meski tubuhnya hancur oleh kekerasan Firaun, jiwanya terbang mulia menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda dalam hadits sahih, cukup bagi kalian 4 wanita terbaik sepanjang masa. Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah istri Firaun. Asiyah, wanita tangguh, lembut tapi kokoh seperti gunung. Keimanannya menembus batas istana, melampaui tirani, dan abadi sebagai pelita. Sahabatku, dari kisah ini kita belajar, kekuatan seorang mukmin bukan pada harta, tahta, atau kekuasaan, melainkan pada iman yang menancap di hati. Asiyah mengajarkan kita untuk berani memilih Allah meskipun harus menanggung risiko besar. Ia mengajarkan bahwa surga lebih berharga daripada seluruh dunia beserta isinya. Maka, saat dunia menggoda dengan gemerlapnya, ingatlah Asiyah. Saat cobaan terasa berat, ingatlah Asiyah. Saat iman kita goyah, kuatkan hati dengan doa Asiyah. Mari kita serukan dalam jiwa, Ya Allah, jadikan kami hamba yang teguh dalam iman, berani berkata benar, dan sabar menghadapi ujian sebagaimana teguhnya Asiyah, istri Firaun. Inilah teladan, inilah inspirasi, inilah cahaya dari seorang wanita yang hidup bersama tirani, tetapi memilih kekekalan bersama Ilahi. Jangan lupa like, subscribe dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.